Kita pasti sering merasa waktu dalam sehari tidaklah cukup untuk melakukan berbagai kegiatan. 24 jam, siang dan malam adalah anugerah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Namun sayangnya, banyak yang tidak bisa membagi waktu, hingga akhirnya waktu terus bergulir dan penyesalan pun datang. Lalu, bagaimanakah cara agar umat muslim bisa memanajemen waktu dengan baik hingga menghasilkan karya di waktu hidup yang Allah berikan? Maka berkacalah pada kisah keseharian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan dalam memanajemen waktu untuk ibadah, keluarga, dan juga berkarya untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu subuh. Wal duha, demi waktu duha. Ini adalah sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di mana Allah bersumpah dengan menggunakan waktu-waktu yang kita lalui. Maka umur umat Muhammad ini tidak ada apa-apanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yujawizu dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja, dan sedikit yang melewati itu. Ini artinya bahwa umat Muhammad sangat pendek usianya. Rata-rata usianya hanya 60 sampai 70 tahun. Tentu dibandingkan dengan umat sebelumnya yang usianya bisa ratusan tahun lamanya, bahkan bisa menyentuh angka 1000, bahkan lebih dari 1000 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini Khalifah kembali menghadirkan kepada Anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam Kekayaan Sejarah Islam. Pemirsa Khalifah, sebenarnya bukan waktu kita yang tidak cukup untuk beraktivitas, tapi karena tidak berkahnya waktu usia kita, akhirnya semakin bertambah hari, semakin menumpuk tugas yang belum selesai. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bisa kelola waktu dengan baik, terutama waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagi Rasulullah, disiplin beribadah adalah tonggak awal seseorang bisa memanajemen waktunya dengan baik. Mulai dari ibadah sholat fardu setiap harinya hingga ibadah tahunan seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Begitu juga dengan ibadah puasa wajib dan sunnah. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar usia kita ini disejalankan, dicocokkan dengan ibadah. Karena hidup kita adalah ibadah. Ini poin pertama yang sangat penting. Artinya kalau mau hidup kita barokah, berapapun usia Allah berikan, maka pertama kali adalah kenali dulu hari-hari, waktu-waktu, bulan-bulan yang istimewa dalam syariat Islam. Mana yang istimewa, maka mari kita perhatikan dan mari kita isi dengan kebaikan. Umpamanya di dalam hidup kita sehari semalam ada sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu waktunya telah ditentukan, maka taati waktunya. Kalau doa zikir umpamanya ada zikir pagi, ada zikir sore, itu zikirnya pagi dan sore, maka taati zikir pagi dan sore. Kalau umpamanya ada doa di setiap momentum peristiwa, maka setiap peristiwa kejadian, maka berdoalah di sana, berzikirlah di sana. Mari kita perhatikan, mari kita lakukan itu. Kemudian setelah kita cocokkan itu artinya PR kita adalah kita harus tahu apa hari-hari yang dilalui, ini hari apa, di bulan apa, di jam apa, di momentumnya, keutamaannya apa, dan seterusnya. Pemirsa Khalifah,
Rasulullah SAW tidak hanya memanajemen waktunya untuk ibadah, beliau juga membagi waktunya untuk menjalankan peran yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai pemimpin umat muslim dan keluarga, serta pebisnis. Semua kegiatan tersebut beliau lakukan pada siang hari. Kemudian Rasulullah SAW karena mengikuti aturan yang Allah tetapkan, maka waktu itu dibagi dulu menjadi dua, dipisah jadi dua. Allah berfirman, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ada dua. Kami jadikan malam sebagai selimut untuk istirahat, dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dipisah dulu waktunya. Allah telah memberikan fungsi yang berbeda-beda. Malam fungsinya istirahat, siang hari fungsinya untuk mencari kehidupan. Kalau dibalik, maka pasti akan mulai masalah kehidupan kita. Itu sudah pasti. Maka dari itu ini dulu ditaati, dan Rasul sangat menjaga itu. Makanya para ahli tafsir, para ahli Al-Quran mengatakan bahwa ayat-ayat Quran yang turun ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Para ahli Quran menghitung, bertanya mana yang lebih banyak, ayat Quran yang turun di malam hari atau turun di siang hari. Ternyata jawabannya adalah ayat Al-Quran itu banyak turunnya di siang hari. Mengapa? Karena itu adalah memang saatnya Nabi beraktivitas. Adapun malam hari saat Nabi beristirahat, sekali waktu turun wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malam agar manusia bisa beristirahat. Namun malam juga menjadi waktu yang sangat tepat untuk memohon ampun dan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di tiap malamnya. Lalu, bagaimanakah cara Rasulullah SAW membagi waktunya mulai dari terbenam matahari hingga masuk waktu subuh? Malam hari, ketika malam dimulai dari terbenamnya matahari, ketika setelah terbenam matahari, maka Nabi memberikan panduan-panduan yang harus ditaati. Dan mari kita taati tentang contohnya adalah Nabi merintahkan agar aktivitas bermain anak-anak dihentikan saat maghrib tiba, kemudian ditutuplah pintu dan jendela, kemudian bersegera melakukan ibadah sholat maghrib dan seterusnya. Itu adalah panduan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan itu, sehingga ini tidak sederhana, karena ini contoh dari Nabi SAW. Bahkan Nabi menyampaikan, fa innaha sa'atun tantashiru fiha syayatin, karena itu adalah waktu, matahari terbenam itu adalah waktu bertebarannya setan. Nanti kalau malam sudah benar-benar malam, artinya sudah hilangnya awan merah di langit, asyafaqul ahmar. Kalau sudah hilang awan merah di langit, artinya masuk waktu isya, maka sudah kata Nabi, silahkan dilepas kembali anak-anak, artinya sudah tidak berbahaya seperti ketika maghrib tiba. Kemudian juga ketika memasuki waktu isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kaum laki-laki lewat kebiasaannya, yakni mendirikan sholat jamaah di masjid. Beliau akan memimpin sholat berjamaah. Namun sebelumnya Rasulullah SAW akan memeriksa apakah sahabat-sahabat sudah berkumpul di masjid. Jika belum berkumpul, Rasulullah menunda sholatnya hingga waktu utama sholat isya, yakni pada tengah malam. Seperti kalimat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, beliau kata Aisyah, Nabi itu tidak suka tidur sebelum isya. Tetapi Nabi juga tidak suka melakukan kegiatan begadang malam sampai harus melek malam, itu Nabi tidak suka. Makanya kebiasaan Nabi setelah sholat isya beliau istirahat. Itu kalimat Aisyah radhiyallahu anha. Ada pengecualian memang. Pengecualiannya adalah kecuali ada urusan muslimin. Kalau kita kecualikan mungkin ada 3 poin yang bisa kita lihat. 1, kecuali ada urusan muslimin yang diselesaikan malam itu. Pengecualian itu artinya bukan kebiasaan hari-hari beliau. Yang kedua adalah seperti dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari membuat bab, judulnya bab As-Samar fil Fiqh. Bab begadang malam, orang melek malam hari untuk fikih, untuk ilmu. Nah ini juga poin. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis Nabi ketika Nabi berdialog atau mungkin berjalan, bercengkrama dengan istrinya. Nah ini di pengecualian di malam hari. Iya, ini juga yang bisa kita jadikan panduan dalam kehidupan sehari-hari.
Jika setelah sholat Isya kita tidak bisa langsung segera tidur karena masih harus melakukan kegiatan lain, maka kegiatan tersebut haruslah yang bermanfaat. Jangan melakukan kegiatan yang sia-sia. Pemirsa Khalifah, Rasulullah SAW memberi contoh beristirahat selepas sholat Isya, tak lain agar umatnya bisa bangun di sepertiga malam. Ya, sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya datang waktu subuh. Di waktu subuh masuk, maka Nabi sudah berjamaah bersama Nabi, dan kemudian Jabir bin Samurah mengatakan radhiyallahu anhu, aku sholat subuh bersama Nabi sangat sering. Dan Nabi setelah selesai subuh, Nabi tidak meninggalkan tempat beliau sholat kecuali setelah terbit matahari. Jadi Nabi ini juga kebiasaan Nabi yang baik. Nabi duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, dan kita semua tahu kemudian ada sholat syuruk namanya, atau sholat isyraq namanya. Barulah masuk, setelah itu Nabi akan pulang ke rumahnya menyapa para istrinya, kemudian mendatangi satu persatu istrinya. Kemudian selalu ada nilai saat Nabi bertemu dengan istrinya, perjumpaan seorang suami yang luar biasa dengan istrinya. Kemudian Nabi SAW beliau kadang bertanya tentang sarapan saja ada hikmah besarnya. Nabi SAW bertanya tentang sarapan tidak sulit, karena Nabi hanya mengatakan hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu? Gitu. Ini tidak yang sulit. Kadang kalau ada ya dimakan, tidak ada Nabi ya puasa. Sekali waktu Nabi puasa sudah disediakan, karena puasa sunnah, maka untuk menyenangkan istri Nabi berbuka puasa. Selalu ada pelajaran yang mahal. Begitu masuk waktu duha, Nabi kembali ke masjidnya. Begitu masuk ke masjid, itu adalah aktivitas terpanjang Nabi untuk menuntut ilmu dengan para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi. Itu waktu yang luar biasa. Nanti itu sampai menjelang zuhur, dan Nabi punya waktu istirahat namanya qailulah. Qailulah adalah istirahat Nabi menjelang zuhur. Sebagian ahli ilmu mengatakan qailulah, tidur siang yang sebentar, itu juga bisa setelah zuhur. Nah nanti kalau sebelum zuhur dibangunkan lihat adzan zuhur, maka bangun. Ini luar biasa. Jadi ini kebiasaan yang tidak lama, itu waktu istirahat tidak lama, kemudian menyegarkan dan cukup waktu sampai nanti bertemu dengan isya, dengan malam hari. Memasuki waktu zuhur, kemudian Nabi kadang masih punya majelis di majelis beliau. Terkadang Nabi punya kesibukan lain, terkadang Nabi punya aktivitas yang lain. Kemudian masuk waktu asar, kalaupun ada kajian di masjid hanya sedikit, ada ilmu sedikit. Setelah asar Nabi punya waktu banyak silaturahim dengan para sahabatnya, dengan semua kegiatan yang berkunjung atau mendatangi sebuah masyarakat yang sedang bertikai dan Nabi menyelesaikannya, atau Nabi menjadi saksi kalau diundang oleh sahabat minta dipersaksikan tentang sesuatu umpamanya. Jadi Masya Allah aktivitasnya full, aktivitas seharian itu sampailah menjelang maghrib. Dengan manajemen waktu yang sangat baik, tidaklah heran jika dalam waktu hidup yang singkat 63 tahun Rasulullah SAW produktif menghasilkan banyak karya. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah SAW punya umat paling banyak, meski masa hidup beliau lebih sedikit dibanding nabi-nabi lain. Kedua, Rasulullah SAW adalah guru paling sukses dalam mendidik sahabat-sahabatnya. Ketiga, Rasulullah SAW adalah panglima perang paling handal dalam mengatur siasat. Keempat, Rasulullah SAW adalah figur ayah dan suami yang baik saat berinteraksi dengan istri dan anak-anaknya. Dan yang kelima, Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling banyak ibadahnya. Inilah yang menjadi pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Mengapa usia kita sudah berlalu sekian lama, begitu cepat waktu berlalu, tetapi tidak kunjung ada karya kebaikan yang kita lakukan, dan tidak kunjung ada terlihat karya yang akan kita tinggalkan sepeninggal kita. Dan inilah yang sebenarnya menjadi sebuah tolak ukur bagaimana dahulu generasi salafus soleh dahulu merasa sangat keberatan ketika melalui hari-harinya tanpa karya. Jawabannya adalah terletak pada contoh terbaik bagi seluruh manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
Usia 63 tahun dengan karya yang sangat luar biasa, fenomenal, bahkan melahirkan generasi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan kemudian mereka menjadi pemimpin bumi, mereka kemudian mengubah bumi ini dari tadinya gelap menjadi bercahaya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW dengan karya-karya yang luar biasa itu di tengah semua kesibukannya. Karena beliau lengkap sebagai manusia. Beliau orang yang sempurna di segala sisinya, di akalnya, di hatinya, di fisiknya. Beliau dibutuhkan di semua lini kehidupan karena beliau sebagai seorang nabi, ya, seorang rasul, seorang guru, seorang pembimbing, seorang kepala rumah tangga, baik itu ayah ataupun kakek ataupun suami, kemudian juga sebagai tetangga, sebagai teman, sebagai pemimpin kepala rumah tangga, sebagai pemimpin negara, sebagai hakim untuk permasalahan. Bayangkan orang dengan tugas yang sangat banyak, dengan kesibukan yang luar biasa itu, tapi Nabi sangat produktif di semua lini kehidupannya. Ini orang sempurna. Dihadirkan untuk kita agar kita bisa menirunya. Beliau ada untuk kita agar kita semua bisa mencontoh apa yang beliau lakukan. Kegiatan lain, yang kegiatan lain itu sifatnya bisa bukan harian. Umpamanya Nabi harus mengatur waktunya pergi meninggalkan kota Madinah, meninggalkan keluarganya untuk tugas jihad, atau kemudian Nabi SAW terkadang harus menerima tamu. Jadi subhanallah, seluruh hidup Nabi diisi dengan amal dan kebaikan. Tadi kalimat Abdullah bin Mas'ud bahwa seseorang tidak boleh menjadi pengangguran, tidak boleh ada waktu yang kosong berlalu. Dia harus punya aktivitas. Kalau bukan aktivitas akhirat, harus aktivitas dunia. Jadi selalu harus ada aktivitasnya. Nanti kalau kemudian dah lelah, maka istirahatkan. Ada waktunya istirahat, fisik ini ada waktunya untuk tidur, dipersilahkan. Ini adalah contoh betapa semua yang dijalani, waktu-waktu yang dijalani oleh Nabi SAW ternyata adalah waktu-waktu yang penuh berkah, karena waktunya dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktunya disesuaikan dengan waktu ibadah. Dan untuk itulah maka Allah menghadirkan keberkahan usia, sehingga karya-karyanya juga berkah. Dan makna berkah adalah karya yang banyak atau karya yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.